Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat, khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Diketahui titik A negatif 2,4, B-nya 6,2, dan C-nya 0,4. Titik D adalah titik tengah AC, tentukan koordinat dari titik D. Jadi untuk yang di bagian A, koordinat dari titik D dapat kita hitung dengan menjumlahkan X yang ada di A dan X yang ada di C, jadinya negatif 2 ditambah 0, kita bagi 2. Kemudian Y yang di A, kemudian Y yang di B, kita jumlahkan 4 tambah negatif 4 dibagi 2. Maka koordinat dari titik D kita peroleh menjadi negatif 2 tambah 0 adalah negatif 2, dibagi 2 menjadi negatif 1. Kemudian 4 tambah negatif 4 menjadi 0, 0 bagi 2 adalah 0. Kita sudah peroleh koordinat dari titik D. Untuk yang di bagian B, tentukan koordinat titik E dan F. Jadi untuk yang di E, di mana disebutkan E itu adalah tengah dari BC. Maka kita ambil X-nya di B dan X-nya di C. Kita jumlahkan 6 tambah 0, kita bagi 2. Kemudian Y yang di B dan Y yang di C. 2 tambah negatif 4, kita bagi 2. Kita peroleh koordinat dari titik E. 6 tambah 0 adalah 6, bagi 2 menjadi 3. Kemudian 2 tambah min 4 menjadi min 2. Min 2 dibagi 2, kita peroleh min 1. Maka koordinat dari titik E adalah 3, negatif 1. Untuk titik F-nya, dia berada di tengah AB, maka fokus kita ke yang A dan B-nya. Kita jumlahkan X yang di A dan X yang di B. Negatif 2 ditambah 6, kita bagi 2. Kemudian Y-nya 4 dan 2 kita jumlahkan. Kita bagi 2 lagi. Maka koordinat dari titik F, negatif 2 ditambah 6, 4. 4 bagi 2 adalah 2. 4 tambah 2 adalah 6, dibagi 2 menjadi 3. Maka kita sudah dapatkan koordinat dari titik E dan F masing-masing. E-nya 3 min 1 dan F-nya 2,3. Kita lanjut yang di bagian C. Tentukan gradien dari garis DF. Untuk DF, D-nya berada di titik min 1,0. F-nya berada di titik 2,3. Maka gradien dari garis DF, kita kurangkan Y yang di F3. Kita kurangkan dengan Y yang ada di D, dibagi X-nya, dikurang X-nya. Jadi kita peroleh 3/3, gradiennya sama dengan 1. Sementara untuk BC, kita peroleh koordinat B-nya itu 6,2. Dan untuk C, koordinatnya 0,4. Maka gradien dari garis BC, kita kurangkan Y yang di C min 4, dikurang B, 2. Kemudian 0 dikurang 6. Kita peroleh min 6 dibagi min 6, nilainya sama dengan 1. Karena kedua garis mempunyai gradien yang sama, maka kita tuliskan bahwa hubungan antara kedua garis tersebut adalah sejajar. Kita lanjutkan di bagian D. Jelaskan kedudukan garis EF dan AC. Untuk EF, E-nya berada di titik 3 min 1. F-nya berada di titik 2,3. Maka gradien dari garis EF, Y-nya F dikurang Y-nya si E, dibagi 2 dikurang 3. Kita peroleh 4 per min 1, hasilnya negatif 4. Kita lanjut dengan AC. Koordinat A adalah negatif 2,4. Koordinat dari C adalah 0,-4. Maka gradien dari garis AC adalah min 4 dikurang 4 per 0 kurang min 2. Kita peroleh negatif 8 dibagi 2, hasilnya negatif 4. Karena kedua gradien ini sama, maka kita hubungkan bahwa kedua garis tersebut memiliki hubungan yang sejajar. Kita lanjutkan di bagian E, kedudukan garis DE dan AB. Untuk DE, D-nya berada di titik min 1,0 dan E-nya berada di 3, min 1.
Gradien dari garis DE adalah min 1 kurang 0 per 3 kurang min 1. Min 1 per 4. Kemudian untuk AB, A-nya berada di negatif 2,4 dan B-nya berada di 6,2. Maka gradien dari garis AB, 2 dikurang 4 per 6 kurang min 2. Negatif 2 per 8 kita peroleh negatif 1 per 4. Maka kesimpulannya adalah kedua garis tersebut gradiennya sama, maka hubungannya adalah garis yang saling sejajar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui titik A min 1,8, B 1,4, dan C min 4 terletak pada satu garis, tentukan nilai dari C. Yang pertama kita cari dulu hubungan antara garis A dan B. Kita gunakan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Maka kita peroleh Y dikurang, kita gunakan ini nilai X1 Y1 X2 Y2. Maka Y kurang 8 per 4 kurang 8 sama dengan X dikurang X1, berarti X dikurang min 1 per 1 dikurang min 1. Kita dapatkan suatu persamaan bahwa Y kurang 8 per min 4 sama dengan X tambah 1 per 2. Kita bagi 2 ini menjadi min 2. Dan untuk C, min 4 kita substitusikan C ini ke si X dan min 4 ini ke si Y. Jadi kita peroleh menjadi min 4 kurang 8 per min 2 sama dengan C ditambah 1. Min 4 dikurang 8 min 12 dibagi min 2 menjadi 6 sama dengan C ditambah 1. Maka nilai C sama dengan 5. Kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui titik A, B, C, dan D masing-masing titiknya 39, 75, 4, 1, 03. Perlihatkan bahwa A, B, C, D jajar genjang, yaitu segi 4 dengan dua pasang sisi saling sejajar. Jadi kalau kita gambarkan jajar genjang A, B, C, D, A, B, C, D, maka kita akan dapatkan nanti pembuktiannya dengan membuktikan bahwa gradien AB dan gradien CD itu sama, gradien AD dan gradien BC itu sama. Jadi kita mulai dari gradien antara A dan B. Gradien A dan B kita kurangkan Y-nya. Jadi 5 dikurang 9 Y-nya dibagi X-nya 7 kurang 3. Kita peroleh min 4 per 4 hasilnya min 1. Kita lanjut ke gradien dari CD. Berarti kita gunakan Y yang di D 3 dikurang min 1 per 0 dikurang 4. Kita peroleh 4 per min 4, jawabannya adalah min 1. Gradiennya sama, berarti AB dan CD sejajar. Kita lanjutkan ke gradien dari garis BC. Berarti Y-nya min 1 dikurang 5 per X-nya 4 dikurang 7. Min 6 dibagi min 3, hasilnya 2. Kita lanjut ke gradien dari AD. 3 dikurang 9 per 0 dikurang 3. Negatif 6 dibagi negatif 3, hasilnya 2. Ternyata gradiennya sama. Berarti ini sejajar terbukti bahwa ABCD adalah sebuah jajar genjang yang terbentuk dari dua pasang sisi yang sejajar. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Diketahui segitiga ABC dengan A46, B51, dan C24. Tentukan gradien ketiga sisi, lalu perhatikan bahwa segitiga ABC siku-siku. Jadi di antara ketiga garis tersebut kita tidak tahu yang mana, tapi akan ada terbentuk dua buah garis yang apabila gradiennya dikalikan akan diperoleh min 1. Karena kita tidak tahu mana dengan mana yang saling tegak lurus, kita hitung pertama gradien antara A dan B. Kita gunakan Y-nya si B, 1, dikurang Y-nya si A, per XB, dikurang XA. Jadi min 5 per 1, kita peroleh gradiennya min 5. Kita lanjut antara A dan C. Y-nya C dikurang Y-nya si A per X-nya si C dikurang X-nya si A. Jadi kita peroleh min 2 per min 2, gradiennya sama dengan 1. Kita lanjut dengan gradien dari BC.
4 dikurang 1 per 2 kurang 5. Kita peroleh 3 per min 3 hasilnya min 1. Dan di antara kedua garis tersebut ternyata MAC kalau dikalikan dengan MBC hasilnya min 1. Berarti AC tegak lurus dengan BC atau saling siku-siku. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Dua garis tegak lurus mempunyai sifat bahwa perkalian kedua gradien garisnya sama dengan min 1. Misalkan panjang BD sama dengan A1, CD sama dengan A2, dan AD sama dengan T. Di bagian A, tuliskan gradien garis AB dalam A dan T. Jadi gradien dari garis AB kita nyatakan dalam bentuk delta Y per delta X. Jadi untuk AB, delta Y-nya adalah T, dan delta X-nya adalah A1. Kemudian untuk yang di bagian B, gradien dari garis AC, rumusnya tetap delta Y per delta X. Untuk dari A ke C, kita perhatikan dia turun ke bawah, berarti negatif T per delta X-nya adalah A2. Dan untuk yang bagian C, karena BD kali CD sama dengan AD kuadrat, berarti A1 kali A2 sama dengan T pangkat 2. Kita akan buktikan dengan bahwa mengalihkan gradien garis AB dan gradien garis AC. Kedua garis siku-siku, berarti hasil kali gradiennya min 1. Maka T per A1 dikali minus T per A2 sama dengan min 1. Negatifnya kita kalikan. T kali TT kuadrat sama dengan A1 kali A2. Maka terbukti bahwa kedua garis tersebut saling tegak lurus. Demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.